Kenalin, nama saya Julian. Saat ini semester 2, jurusan Teknik Informatika, dan kita bakal diskusi tentang pengenalan aplikasi Figma buat pemula. Oke, langsung aja ya. Jadi, apa itu Figma? Figma adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh UI designer untuk membuat sebuah UI, entah itu aplikasi mobile atau web. Gak cuma UI designer aja yang pakai, melainkan selain UI designer juga ada yang pakai. Nah, apa itu UI? UI panjangannya adalah user interface. User interface adalah tampilan di dalam software atau perangkat yang kita gunakan. UI adalah proses yang dilakukan oleh UI designer. Maaf, UI design adalah proses yang dilakukan oleh UI designer untuk membuat UI. Desainer berfokus untuk membuat UI yang mudah ditemukan, digunakan, menyenangkan oleh user. Jadi di sini ada contoh UI ya. Ini UI kalau teman-teman buka aplikasi kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, kan ada tuh yang check out barang. Nah ini contoh UI seperti ini, barangnya mau berapa banyak yang kita beli. Dan di sini ada tombol total harganya sama tombol beli. Jadi saya harap ya teman-teman udah download dan install nih aplikasi Figma. Sebenarnya bisa pakai yang versi web, tapi lebih enaknya yang versi desktop biar nggak usah pindah-pindah tab browser. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja nih. Oke, sistem operasi apa? Kalau Mac ya pilih yang Mac, Windows yang Windows. Jadi sebelum mulai desain di Figma tuh teman-teman harus membuat akun dulu nih di Figma. Pilih Get Started di pojok kanan atas. Kita buka dulu si Figma-nya. Pilih yang ini teman. Kelihatan nggak? Biar gampangnya langsung aja lanjutkan dengan Google. Jadi tinggal pilih aja teman-teman mau pakai akun Google yang mana buat bikin akun Figma-nya. Di sini saya udah buat ya akun Figma-nya. Jadi tinggal pakai aja. Kalau teman-teman udah download aplikasi Figma yang versi desktop ataupun yang versi webnya, nggak pakai download kan kalau web. Kalau teman-teman buka tampilan awalnya kayak gini. Di sini saya pakai yang versi desktop ya teman-teman, nggak pakai yang versi web. Oke, sekarang kita akan belajar cara membuat desain file ya. Gimana sih cara buat desain file di Figma? Oke, caranya gampang. Pada tampilan yang awalnya itu kalian tinggal pilih aja nih new design file. Teman-teman pilih di sini new design file. Aduh, kebanyakan. Oke, kalau kayak gini berarti teman-teman udah berhasil membuat file desain di Figma. Harus tahu dulu apa aja yang ada di tampilan file desain kita. Di sini ada nama file desain kita. Ini defaultnya ini untitled, bisa kita ganti namanya. Di sini saya ganti ya. Namain aja kayak gini. Jadi ini tuh area kerja kita teman-teman. Jadi di sini ada pages. Jadi kita bisa membuat halaman untuk desain yang pertama dan juga desain yang kedua. Jadi fungsinya pages ini untuk mengelompokkan desain kita. Ini bisa untuk membuat desain seperti warnanya, color palette, kalau teman-teman tahu ya. Atau itu fontnya.
kita akan ngasih ke pengenalan tools di Figma. Jadi ada yang namanya Move Tools. Jadi Move Tools itu digunakan untuk memindahkan bagian-bagian dari UI design kita. Bisa itu group, frame, dan lain-lain. Untuk group dan frame nanti ada pembahasannya nih. Kemudian ada yang namanya Drawing Tools. Di Drawing Tools terdapat dua alat lagi, yaitu pen untuk membuat vektor, pensil untuk membuat gambar coret-coretan. Jadi ini move tools ya teman-teman, buat mindahin. Entah itu group, atau frame, atau juga bisa teks. Dan kita akan mencoba drawing tools, yaitu pen. Bikin vektor sederhana ya, kayak gini aja. Nah, habis itu kita doang. Dan kita bisa pindahkan item yang ini nih, vektor yang ini. Kita kasih warna dulu aja deh. Stroke-nya aja deh. Stroke-nya kita tentuin. Sama kayak gini. Jadi dengan move tools itu kita bisa memindahkan vektor ini sesuka-suka kita, mau dipindahkan ke sini, sini, sini. Dan juga ada yang namanya pensil. Jadi pensil ini bisa digunakan untuk membuat gambar coret-coretan. Misal kayak gini, kita tanda tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga kita bisa memindahkan nih dua elemen atau item sekaligus. Caranya tinggal klik dua kali di sini, itu tarik. Nah, itu teman-teman klik lagi dua kali, tarik lagi. Dan ya, teman-teman udah bisa memindahkan dua sekaligus. Ada yang namanya rectangle. Rectangle digunakan untuk membuat bentuk persegi. Line digunakan untuk membuat garis. Ellipse digunakan untuk membuat bentuk elips atau lingkaran. Ini ada rectangle. Cara membuatnya tinggal kalian ke sini, sini, atau bisa kalian tekan R di keyboard. Nah, masuk klik. Dan ya, kalian udah bisa membuat persegi di sini. Dan juga ada yang namanya line. Nah, line ini digunakan untuk membuat garis. Klik dua kali, kemudian tarik. Sini kita bisa atur ya ketebalan. Nah, di sini untuk ketebalannya kita kasih 3 deh. 3 warnanya merah. Nah, kita bisa bikin bentuk kayak gini. Dan juga ada yang namanya ellipse. Bisa kayak gini atau enggak kalian tinggal tekan aja kok di keyboard. Wait, kayak gini ya teman-teman. Jadi ellipse nih atau lingkaran ini bisa digunakan nih buat bikin semacam foto profile gitu teman-teman. Saya kasih contoh aja yang sederhana deh. Ini foto mas bro kita. Nah, ini bakal jadi kayak foto profile gitu teman-teman. Ada yang namanya teks. Nah, teks ini digunakan untuk membuat teks. Membuat elemen teks di Figma itu caranya tinggal ini aja, klik yang di sini, teks. Atau enggak, teman tekan huruf T di keyboard.
Habis itu klik misal di sini. Oke, udah jadi nih. Mas Bro. Di sini ada ukuran teksnya mau berapa pixel sih? Ini 12 pixel. Terlalu kecil, jadi kita gedein aja. Jadi 20 pixel. Oke. Ini font family-nya ya. Ini ada banyak. Teman-teman bisa pilih. Kita pilih Montserrat. Karena saya suka Montserrat. Dan juga ini untuk ketebalan fontnya. Ini regular untuk yang biasa. Medium yang agak sedikit tebal. Semi bold itu semi tebal, untuk bold itu yang tebal, kemudian yang extra bold itu sangat tebal. Saya pilih yang medium aja. Nah, kayak ini. Dan juga teman-teman ya, di sini ada text line. Bisa rata kiri, kanan, tengah. Sini kayak gini, rata tengah, rata kanan, rata kiri. Dan juga ada warnanya. Kita bisa pilih di sini. Nah, nah kayak gini aja deh. Terlalu terang banget warnanya. Akan bahas yang namanya hand tool nih. Nah, hand tool ini digunakan untuk berpindah-pindah di area kerja kita tanpa mengganggu bagian UI yang lainnya. Kita pengen berpindah-pindah tanpa membuat elemen-elemen, misal kayak ini, kita kegeser ke situ, sini, sini, sini. Kita kan kegeser ya. Atau teks ini takut kegeser-geser, caranya tinggal pakai hand tool. Tapi kalau pakai trackpad aman teman-teman. Trackpad tinggal 2 jari aja. Nah, ini udah bisa nih 2 jari. Tapi kalau pakai mouse itu rawan kepindah-pindah, jadi enaknya pakai hand tool. Bahwa kita bisa zoom in, zoom out. Kalau pakai trackpad tinggal 2 jari aja. Kalau pakai mouse itu tinggal, kalau nggak salah ya, pakai scroll bar. Jadi kontrol dibarengi sama scroll bar ke depan sama ke belakang. Saya di sini pakai trackpad ya teman-teman, karena lebih praktis aja daripada mouse. Kemudian ada yang namanya komen. Komen digunakan untuk memberi komentar pada bagian yang ingin kita beri komentar ya. Komen ini sangat berguna nih teman-teman untuk kerja tim. Ini ya komen. Kita bisa beri komentar pada bagian ini. Misal ganti aja. Ah, ya langsung aja. Ya, tandanya kalau kayak gini saya udah berhasil memberi komentar nih teman-teman ke elemen ini. Jadi komentar ini bisa dilihat oleh tim yang bekerja satu proyek sama kita. Di sini juga saya akan beri komentar. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, itu aja ya tentang komentar. Kenalan konsep dasar di Figma. Jadi ada yang namanya grup, teman-teman. Grup digunakan untuk menampung item atau elemen seperti teks, rectangle, ataupun elips yang lingkaran itu. Nah, jadi dengan menggunakan grup, layer desain kita nih bakal jauh lebih rapih. Nah, ini layer desain kita ya teman-teman. Ini berantakan banget nih teman-teman. Jadi dengan grup kita bisa mengorganisasi atau mengkelompokkan lah istilahnya biar lebih rapih. Ini bisa kita grouping ya teman-teman. Teks mas bro nya sama sih.
masih masuk dulu ini. Oke, kita tinggal klik. Caranya gimana? Caranya tinggal teman-teman tekan shift ya. Shift. Habis itu klik di sini. Sini. Habis itu tinggal Ctrl G. Nah, udah tergrouping ya teman-teman. Dua item ini jadi satu grup. Ini juga bisa. Ini kan berantakan ya. Bisa kita grup. Tekan shift. Habis itu klik sampai sini. Nah, habis itu tinggal Ctrl G. Nah, sekarang layer desainnya sudah jauh lebih rapi ya teman-teman ya. Aduh, kegeser lagi. Ada yang namanya frame. Nah, frame sama seperti grup, tapi frame memiliki fitur clip content auto layout. Apa itu clip content dan auto layout? Nanti kita bahas versi lengkapnya. Teman bisa baca nih di sini. Group versus frame. Oke, kita akan bahas yang namanya clip content di frame. Nah, konten di Figma bisa aja nih teman-teman meluap. Maksudnya itu meluap itu keluar dari kontainernya. Nah, kita bisa menyembunyikan konten yang overflow itu dengan checklist fit content. Ini hanya bisa dilakukan di frame, tidak di grup. Jadi, dengan dan tanpa klik konten. Tanpa klik konten. Jadi, ini ada ya teman-teman. Elemen atau item vektor ini sama ini tuh meluap. Jadi ini yang putih tuh kontainernya. Nah, ini tuh konten yang meluap, dua ini. Nah, dua konten yang meluap ini bisa kita sembunyikan teman-teman dengan klik konten. Caranya dengan mengaktifkan klik konten nih. Saya buat desain yang seperti tadi ya. Ini hide aja, sembunyikan aja. Cara membuat frame gimana tuh? Caranya gampang. Kita tinggal ke sini, frame. Itu klik di sini. Kita tinggal sesuaikan teman-teman tinggi dan lebarnya. Di sini lebarnya 500 deh. Terus tingginya 300. Nah, seperti ini. Di sini klik kontennya sudah aktif ya teman-teman. Jadi kita matiin dulu aja. Biar kita bisa lihat tanpa klik konten itu seperti apa. Ya, di sini kita bikin lingkaran aja deh. Sini. Lingkaran warnanya merah. Merah. Nah, ini dulu teman-teman nih, lingkaran ini tuh. Lingkaran ini bisa kita sembunyikan dengan yang namanya klik konten. Itu kita nanti praktekinnya teman. Kita bakal fokus ke bikin lingkaran ini. Kita tinggal copy aja yang ini. Tinggal kita klik dua kali di sini. Itu tarik. Tinggal Ctrl C, Ctrl C. Situ kita Ctrl V di sini. Tarik lagi, klik dua kali. Terus kita atas ini teman. Udah berarti ini. Nah, ini biar lebih rapi kita grup aja deh. Nah, ini kan benar berarti teman-teman. Gimana sih? Biar konten yang meluap ini tuh disembunyiin. Jadi tinggal kita aktifin aja klik kontennya. Klik kontennya sudah aktif, jadi konten meluapnya itu disembunyiin. Sini kita tambahin deh. Ternyata seru juga ya. Ganti dulu warnanya. Di warna hitam. Bang. Tiga dua. Hasil lihat dan berhasil bikin desain yang sangat sederhana di Figma ini. Dan juga praktekkan apa itu frame dan juga clip content. Kan kita udah pakai ya teman-teman
grup sama frame. Jadi kita bingung nih, sama frame itu kan sama-sama bisa mengelompokkan item atau elemen ya teman-teman. Grup kita bisa mengelompokkan si lingkarannya ini, dan frame juga kita bisa mengelompokkan si tulisan sama si lingkarannya ini. Dengan grup ini kita bisa melakukan item agar layar lebih rapih. Tapi kita juga bisa nih melakukannya dengan frame. Tapi jika kita tidak butuh clip content auto layout, maka kita cukup gunakan frame aja. Gunakan grup aja. Karena di sini kita hanya mengelompokkan yang lingkaran ini ya teman-teman. Kita pakai grup aja deh, nggak usah frame. Kita cuma mengelompokkan aja. Tapi jika kita butuh clip content auto layout, maka kita gunakan frame. Untuk auto layout nanti kita bakal bahas ya teman-teman. Sini kan kita butuh menghilangkan yang lingkaran yang meluap ini ya teman-teman ya. Yang ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan frame dan mengaktifkan fitur clip content untuk menyembunyikan yang meluap tadi. Sila kayak gini. Versi lebih lengkapnya teman-teman ya, bisa dicek aja nih di sini di linknya. Ini tuh lengkap banget. Jadi bisa teman-teman cek. Kita bakal bahas ya yang namanya itu auto layout. Nah, itu auto layout. Auto layout adalah sebuah properti yang bisa kita tambahkan ke frame. Jadi dengan auto layout membuat frame kita atau item di dalamnya itu lebih responsif. Dalam artian tinggi dan lebarnya menyesuaikan kontennya atau frame-nya. Versi lebih lengkapnya di sini teman-teman bisa baca. Jadi auto itu ada di kanan ya teman-teman. Ada di sini nih. Ke frame. Sini kalian bisa teman-teman bisa tambahkan ya. Kan dengan auto layout itu buat frame kita atau item di dalamnya itu responsif dalam artian tinggi dan lebarnya menyesuaikan kontennya atau frame-nya. Jadi kayak gimana sih teman? Kita langsung praktekkan aja teman. Kita di sini buat frame. Kita di sini 120 deh. Ini jangan 100 saja. Tingginya itu 80. Nah, kita bisa aktifkan fitur auto di sini. Ini frame kita beri nama button aja. Beri nama button. Fixed aja. Padding ya teman-teman. Kita akan bahas. Padding atas bawah 10 aja deh. Jadi di sini kita membuat button teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih belum ngerti apa itu padding, terus di sini ada border radius, nggak apa-apa teman-teman ikutin aja. Di sini kita beri 6. Kemudian warnanya itu merah. Bisa kasih posisi ganti fontnya jangan yang terlalu tebal, kita kasih medium aja. Ya udah nih teman-teman, kita udah berhasil membuat button dengan jadi si frame ini bisa responsif nih teman-teman, menyesuaikan lebar dari kontennya atau banyak dari konten atau banyaknya dari konten. Jadi lebarnya ini bisa menyesuaikan misal download. Nah, frame ini bisa responsif teman-teman, menyesuaikan dari kontennya. Kalau misal kontennya dikit, menyesuaikan. Kalau banyak, dia akan menyesuaikan juga.
Jadi gitu teman-teman, singkatnya si auto layout ini. Tadi kan kita udah bahas ya teman-teman ya auto layout. Jadi di auto layout itu ada yang namanya itu direction. Nah, direction ini adalah bagaimana flow dari auto layout itu diatur. Jadi direction itu yang mana sih? Direction itu yang tanda panah ya. Jadi kalau vertikal tuh menambahkan, menghapus, dan menurunkan item sepanjang sumbu Y, yaitu vertikal. Horizontal menambahkan, menghapus, dan menurunkan item-item sepanjang sumbu X. Ganti namanya di bawah. Aktifkan lagi fitur auto layout. X. Tambahkan lingkaran sebagai foto profil. Cara teman-teman tadi. Di sini kita bakal tambahkan gambar. Jadi ini tuh namanya direction. Kalau ke sini berarti vertikal, kalau ke sini berarti horizontal. Nah, kita pengen bikin yang kayak gini teman-teman, yang horizontal. Ya, tinggal kita pilih aja di sini horizontal. Pindahin deh ke atas. Oh, udah berhasil nih teman-teman bikin profil yang sangat sederhana ini. Terus ada yang namanya itu horizontal. Horizontal vertikal. Nah, vertikal ini bakal ke atas bawah yang kayak sini. Kalau ke horizontal bakal kiri kanan. Ada yang namanya di auto layout itu spacing between items. Nah, ini tuh untuk mengatur jarak antara kedua item atau lebih dapat dua nilai yaitu auto dan angka. Auto jarak item diatur secara otomatis sesuai aturan kontainer atau pelampungnya. Angka jarak item diatur sesuai angka yang diberi. Ini kan jarak ini kalau dekat ya, bisa kita atur di sini. Sekitin 20. Nah, mungkin bisa teman-teman atur nih di sini. Nah, tinggal teman-teman zoom area kosong di sini. Teman-teman klik dua kali, pasti geser ke kanan. Kalau mau dikurangin geser ke kiri. 20 aja deh. Dan juga ada tuh yang namanya auto. Auto tuh kayak gimana sih? Jadi auto tuh jaraknya bakal diatur secara otomatis. Misal di sini lebarnya jadi 300 deh. Nah, dia bakal diatur secara otomatis. Bikin lagi ke 20. Sini. Ada yang namanya padding nih. Jadi kan kita pakai terus ya padding itu. Jadi padding itu adalah area kosong antara garis frame dan item. Kita bisa mengatur padding di auto layout. Jadi kita tuh dari tadi tuh pakai terus tuh yang namanya padding. Jadi padding itu area kosong antara garis frame yang ini yang biru sama konten kita di dalamnya itu gambar ataupun teks di sini. Jadi itu ini tuh namanya padding. Kalau yang ini tuh spacing between items jaraknya. Dan juga padding vertikal dan ini yang horizontal. Ini tuh padding tuh. Nih sampai sini. Dan bisa kita atur nih teman-teman. Area kosong antara garis frame sama item kita. So kita atur jadi 5 deh. Nah, jaraknya bakal 5. Ada alignment nih teman-teman. Jadi alignment ini digunakan untuk melepaskan item sesuai dengan keinginan kita. Entah itu ke kiri atas, kayak gini ke kiri atas atau ke pojok kiri atas atau ke bawah tengah di sini teman-teman.
Dan juga ada yang tugas yang kedua, yaitu buatlah sebuah card profile sederhana nih teman-teman. Ini contohnya ada nama dan duplex. Contohnya kayak gini. Di sini ada produknya, ada namanya, kuantitasnya, harganya, sama tombol beli. Dan juga di bawahnya ini ada deskripsi produknya. Link pengumpulan tugas ya. Bisa teman-teman kumpulkan di sini. Nanti teman-teman bakal diarahin ke Google Drive. Jadi teman-teman bisa drop filenya di sini. Itu aja untuk